Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Wisata ke Pantai Holtekam, Hamadi Jayapura, 2 bocah tewas terseret arus. Korsleting papan reklame merembet ke sebuah toko di Merauke. Diduga korupsi dana bantuan sosial 18 miliar rupiah lebih, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, Papua ditahan penyidik Polda Papua. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 bocah, Raher dan Zidan, yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Holtekam, Hamadi, Kota Jayapura. Kedua bocah berusia 10 tahun tersebut pada hari Minggu sedang berwisata menikmati libur panjang di Pantai Holtekam. Namun nahas, ombak besar menyeret tubuh mereka hingga ke tengah laut. Petugas SAR berhasil menemukan lebih dahulu jasad Raher pada Minggu malam. Lalu esoknya, tim SAR akhirnya menemukan jasad Zidan. Korban pertama pada saat malam tadi ditemukan pada pukul 21.21 local time. Dan korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan pagi ini juga pada pukul 11.25 salah satu korban lagi sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk itu kedua korban sementara ini, yang satu sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan begitu pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Pantai Holtekam saat libur panjang memang ramai dikunjungi wisatawan. Namun ombak di pantai ini sangat berbahaya apalagi saat cuaca buruk. Dalam sebulan terakhir, Pantai Holtekam sudah menelan nyawa 4 pengunjung. Tim SAR meminta masyarakat agar berhati-hati dan mengawasi anak-anak mereka berenang di pantai ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kebakaran terjadi di Jalan Aru Merauke, Papua Selatan pada hari Senin sekitar pukul 1 siang. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Asap yang membumbung ini berasal dari atap toko yang menjual berbagai produk alat bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga bersumber dari korsleting listrik dari lampu di papan reklame. Lampu kau? Yang kena lampu karton semua di bagian depan jadi terus terbakar langsung. Ada korsleting listrik kan listrik? Tidak ada. Tidak ada. Oh, dan cuma terbakar langsung. Api menyala besar. Menyala lampu besar. Penyebab kebakaran disebabkan kondisi ruangan toko yang tertutup rapat sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Terus terang secara jujur kami damkar pada saat awal kebakaran kita tidak tahu kejadiannya. Informasinya kami tidak dapat. Nanti setelah dari ada yang biasa ada kebakaran baru kami datang. Jadi keterlambatan yang terjadi bukan karena kami lambat. Informasi yang didapat tidak ditelepon langsung kepada kami. Dari analisa di lapangan awalnya ini sekitar apa kira-kira penyebabnya? Kita lihat dari atas tadi itu kebakaran dari arus pendek komunikasi. Arus pendek ya? Arus pendek di atas. Cuma di sini kami belum mau pendinginan, kita belum karena panas di dalam. Dengan tadi dari sumber mas ya karyawan bagus, mereka sudah melakukan tindakan pencegahan pertama dengan menggunakan apar. Nah, yang di atas cuma tidak ada sirkulasi udara untuk keluar sehingga yang di dalam itu masih panas berkumpul dengan asap. Dengan apar. Itu yang sekarang kita cari jalan untuk harus keluarkan. Beberapa jam kemudian api bisa dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan lain di sebelahnya. Beruntung tidak ada barang dagangan di dalam toko yang ludes terbakar karena warga dan karyawan toko cepat memadamkan api sebelum 2 mobil damkar tiba di lokasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Trisiswanda Indra, atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial tahun 2018 sebesar 18,2 miliar rupiah. Polisi langsung menahan Trisiswanda Indra setelah tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam bersama 18 orang saksi. Direskrimsus Polda Papua Kombes Ade Sapari mengatakan penyidik menahan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Salah satunya hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sudah keluar dari hasil BPKP tanggal 5 April. Jadi yang bersangkutan kooperatif akhirnya bisa dibawa dan datang ke Polda pukul jam 20.00. Kita periksa langsung ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Pelanggaran yang dilakukan gitu ya, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan modal usaha pada mata anggaran bantuan sosial pada masyarakat dan perorangan DPA BPKAD tahun anggaran 2018 dengan kerugian negara 18,250.000. Tersangka diduga mengorupsi dana bantuan modal usaha pada anggaran bantuan sosial masyarakat perorangan yang bersumber dari DPA BPKAD tahun anggaran 2018. Trisiswanda dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tidak menutup kemungkinan Polda Papua akan menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Situasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya sudah normal pasca bentrok antara TNI dan Polri. Aktivitas warga yang sempat terhenti kini sudah mulai pulih. Polisi saat ini masih mengumpulkan bukti, diantaranya menyita seluruh kamera pengawas yang ada di Pelabuhan Sorong. Ya sementara masih kita dalamin ya, karena mungkin nanti akan dibentuk tim gabungan, kita belum tahu kebijakan pimpinan seperti apa. Kita baru ke dalam dulu, dan lihat ini juga investigasi kita. Yang penting kita konsentrasi ke korban dulu, korban baru sembuh, nanti baru kita ke selanjutnya. Seperti apa kronologis juga Pak Kapolda juga masih kita susun laporan lengkapnya, masih kita susun supaya nanti tidak terjadi simpang siur informasi, karena kan ini menyangkut 2 institusi ya, jadi kita harus benar-benar komprehensif, investigasinya benar-benar harus lengkap ya, dari ujung sampai dari muara sampai ujung lengkap. Baru kita nanti sajikan ke pimpinan. Setelah itu silakan pimpinan untuk mengambil kebijakan seperti apa dan bagaimana nanti. Gitu aja. Berarti kronologis masih simpang siur ya? Kronologis masih bukan simpang siur ya, masih kita pastikan seperti apa. Kita kan baru cek dari CCTV, kemudian cek dari saksi-saksi sebenarnya. Warga diimbau beraktivitas seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu sesat di media sosial yang menyebut situasi Kota Sorong tidak aman. Sebelumnya, personel polisi militer TNI Angkatan Laut Pomal Lantamal Sorong Minggu pagi terlibat bentrok dengan anggota Brimob Polda Papua Barat, Batalion B Sorong. Bentrokan diduga karena salah paham menyebabkan sejumlah anggota polisi dan TNI Angkatan Laut luka-luka. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.